Hai teman-teman, kembali lagi bersama Diva Maheswari. Jadi kita sudah lama sekali tidak bertemu ya teman-teman, long time no see. Dan how's it going? Gimana kabar kalian semua? Semoga saja kita semua selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu sehat, oke? Jadi materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi mengenai pendidikan agama Hindu, yaitu tepatnya materi mengenai Pancamahabhuta sebagai unsur pembentuk alam semesta. Jadi di sini kita akan membahas mengenai pengertian Pancamahabhuta, kemudian bagian-bagian Pancamahabhuta, contoh-contoh Pancamahabhuta, teori terbentuknya Pancamahabhuta, dan tambahan-tambahan lainnya. Jadi kita akan mulai dari pengertian Pancamahabhuta. Pancamahabhuta berasal dari bahasa Sanskerta yakni Panca dan Mahabhuta. Panca artinya 5 dan Mahabhuta artinya elemen dasar atau unsur pembentuk alam semesta. Jadi Pancamahabhuta adalah 5 elemen dasar atau 5 unsur pembentuk alam semesta. Kemudian bagian-bagian dari Pancamahabhuta apa saja sih? Nah, bagian-bagian dari Pancamahabhuta itu ada 5. Yang pertama ialah pertiwi. Pertiwi adalah unsur padat, kemudian apa yaitu unsur cair, teja unsur panas atau unsur cahaya, kemudian bayu yaitu unsur udara, dan juga yang terakhir apa unsur hampa. Jadi dimulai dari pertiwi, kemudian apa, teja, bayu, dan akasa. Bagian-bagian Pancamahabhuta sudah saya jelaskan, kemudian sekarang lanjut ke contoh-contohnya. Contoh-contoh Pancamahabhuta ialah yang pertama yaitu unsur pertiwi. Nah, contoh-contoh pertiwi ini ada 2 teman-teman. Jadi ada di yang Buana Agung atau alam semesta tata surya ini, dan juga kemudian ada yang di Buana Alit atau di tubuh manusia. Jadi saya akan sebutkan langsung 2 contohnya ya. Unsur padat atau pertiwi pada Buana Agung contohnya ialah tanah, pasir, batu, dan sebagainya. Sedangkan pada Buana Alit itu contohnya seperti kulit, kemudian tulang, kemudian rambut, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ialah apa? Apa atau unsur cair ini pada Buana Agung contohnya seperti ya air, kemudian air hujan, embun, dan sebagainya. Kemudian pada tubuh manusia itu contohnya seperti lendir, darah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, teja. Contoh teja di alam semesta ini atau contoh teja di Buana Agung ini adalah api, lava, dan cahaya matahari, itu sinar cahaya matahari. Kemudian pada tubuh manusia itu contohnya ialah suhu badan, semangat, dan sebagainya. Kemudian unsur bayu atau unsur udara pada Buana Agung contohnya harus seperti angin, atmosfer, dan sebagainya. Kemudian contoh pada Buana Alit atau tubuh manusia ialah napas, bau badan, dan another else. Kemudian contoh yang kelima atau bagian yang kelima yaitu akasa. Akasa atau unsur hampa ini pada Buana Agung terdiri dari misalnya langit, kemudian luar angkasa yang hampa. Kemudian pada tubuh manusia itu contohnya seperti rongga-rongga pada tubuh, seperti rongga hidung, kemudian rongga paru-paru, dan sebagainya. Nah, tadi kan sudah disebutkan nih pengertian, bagian-bagian, dan juga contoh-contohnya. Sekarang kita akan membahas mengenai teori-teori terbentuknya alam semesta. Ada 3 teori. Yang pertama ialah teori Purana, teori kitab Purana, kemudian teori kitab Rigveda, dan juga teori Sankhya Vedanta. Jadi akan saya jelaskan teori-teorinya. Dulu ya. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Tadi ada sedikit interupsi. Teori yang pertama ialah teori Purana. Nah, teori Purana ini menjelaskan, atau lebih tepatnya kitab Agni Purana, Adhyaya 17, loka 1 sampai 16. Nah, yang menjelaskan bahwa pada saat itu alam semesta itu merupakan hasil penciptaan dari yang disebabkan dari Krida Sang Hyang Wisnu. Dari Krida Sang Hyang Wisnu yang masuk ke dalam Purusa dan Prakrti. Purusa itu adalah
unsur kejiwaan dari Sang Hyang Widi, sedangkan Prakerti adalah unsur kebendaan jasmani. Jadi Purusa kejiwaan dan Prakerti adalah kebendaan jasmani. Nah, pada saat itu Sang Hyang Wisnu ini masuk ke dalam Purusa dan Prakerti serta menggerakkannya, sehingga terciptalah yang namanya alam semesta. Tapi teman-teman, dalam penciptaan alam semesta ini terjadi dalam beberapa tahap, tidak langsung jadi ya. Jadi dimulai itu dari tadi Sang Hyang Wisnu masuk ke dalam Purusa dan Prakerti, kemudian yang kedua itu adalah Cita. Nah, cita di sini atau alam pikiran pada saat itu mulai terpengaruh oleh adanya triguna atau 3 sifat dasar manusia, menyebabkan terjadinya penciptaan 3 hal, yakni yang pertama yaitu budi atau naluri, kemudian manah atau pikiran, dan ahamkara yaitu bertindak atau keakuan. Jadi dari masuknya Sang Hyang Wisnu ke Purusa dan Prakerti, kemudian lanjut ke yang namanya itu cita yang sudah mulai dipengaruhi oleh triguna, dan juga kemudian terbentuknya 3 hal, yakni budi, manah, dan ahamkara. Setelah terciptanya 3 hal tersebut, muncullah yang namanya dasa indriya. Dasa indriya itu terdiri dari panca budi indriya dan panca kamendriya. Nah, panca budi indriya ini terdiri dari srotendriya, yakni rangsang pendengar, tuakendriya, rangsang peraba, caksundriya, rangsang penglihatan, granendriya, rangsang penciuman, dan jihwandriya, rangsang pengecap. Kemudian panca kamendriya itu terdiri dari yang pertama ialah panendriya yang merupakan indriya pada tangan, kemudian padendriya indriya pada kaki, kemudian gabendriya indriya pada perut, upustandriya indriya pada kelamin laki-laki, dan juga yang keempat lagi yaitu bagendriya yang merupakan indriya pada kelamin perempuan, dan juga payundriya yaitu indriya pada pelepasan. Nah, dari dasa indriya ini lahirlah yang namanya Pancatanmatra. Pancatanmatra adalah 5 unsur halus yang menciptakan juga alam semesta. Jadi dari Pancatanmatra ini atau 5 unsur halus ini terciptalah Pancamahabhuta. Nah, Pancatanmatra ini terdiri dari yang pertama yaitu Sabda Tanmatra atau benih suara, kemudian Rupa Tanmatra, benih penglihatan, Rasa Tanmatra, benih pengecap, kemudian Ganda Tanmatra, benih penciuman, dan juga yang terakhir yaitu Sparsa Tanmatra, benih peraba. Kemudian dari Pancatanmatra ini terciptalah Pancamahabhuta. Jadi Pancatanmatra ini adalah 5 unsur halus yang menyebabkan terciptanya Pancamahabhuta, yakni 5 unsur pembentuk alam semesta yang terdiri dari apa tadi teman-teman? Ya, Pertiwi, Apah, Teja, kemudian Bayu, dan juga Akasa. Oke, itu tadi setelah terjadinya penciptaan Pancamahabhuta tersebut, terciptalah alam semesta yang beserta isinya, yakni Buana Agung dan juga Buana Alit. Itu tadi menurut teori Purana. Sedangkan menurut teori Rigveda, ya, menurut teori Rigveda tepatnya pada bab 9 Adhyaya 129 sloka 1 sampai 7 menyebutkan pada saat itu dunia ini gelap, tidak ada apa-apa, kemudian kosong tanpa batas, dan juga tidak dapat dipikirkan, seperti gelap. It's dark. Yeah, there's nothing. Kemudian pada saat itu Sang Hyang Widi kemudian datang dan menciptakan alam semesta. Jadi beliau ini makhluk hidup pertama, beliau bukan makhluk hidup sih, tapi beliau yang pertama dan menciptakan alam semesta. Nah, beliau menciptakan, mengawasi, dan juga mengendalikan alam semesta ini. Kemudian setelah itu juga dikatakan bahwa dari proses penciptaan tersebut lahirlah Purusa dan Prakerti. Dari Purusa dan Prakerti ini lahirlah bulan, matahari, planet-planet, 4 arah mata angin, dan juga sekalian tercipta Pancamahabhuta dan juga Pancatanmatra.
Oke, itu tadi menurut teori Rigveda, kitab Rigveda. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori Samkhya. Teori Samkhya ini dianut oleh sang pemuja, atau teori Samkhya ini dianut oleh orang-orang yang merupakan penganut Samkhya Vedanta. Nah, mereka itu mempercayai bahwa pada saat itu alam semesta itu kosong, tidak ada apa-apa. Jadi ya hampir sama dengan teori Rigveda, hanya saja bedanya pada saat itu semuanya kosong, tidak ada apa-apa, tidak dapat dibayangkan. Kemudian pada saat itu Sang Hyang Widi datang untuk menciptakan alam semesta. Kalau pada kitab Purana, sedangkan kalau pada kitab Rigveda. Tapi kalau misalnya pada kitab Samkhya ini, saat itu terjadi keseimbangan guna. Nah, pada saat kosong, alam semesta ini kosong, tidak ada apa-apa, guna itu dalam keadaan seimbang. Namun, ketika guna itu sudah dalam keadaan tidak seimbang, terciptalah alam semesta. Oke? Oke, jadi itu tadi 3 teori terbentuknya alam semesta. Setelah itu kita akan membahas lagi mengenai kelompok-kelompok makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini dibedakan. Makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widi dikelompokkan menjadi 3 jenis atau 3 bagian, yakni yang pertama yaitu kelompok Eka Pramana. Kelompok Eka Pramana adalah kelompok makhluk hidup yang hanya memiliki satu kekuatan hidup, yakni Vayu atau napas. Terbagi menjadi beberapa bagian, yakni Trana yaitu bangsa rumput-rumputan, contohnya seperti alang-alang, rumput teki dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu Lata yaitu tumbuhan menjalar, contohnya seperti mungkin labu-labuan, kemudian anggur atau mungkin cucumber atau mentimun ya. Kemudian yang ketiga yaitu bangsa tumbuhan berupa semak atau pepohonan, yakni taru. Ya, contohnya semak-semakan lah, seperti misalnya tumbuhan asoka, kemudian semak-semak, kemudian pohon-pohon seperti pohon mangga dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu gulma. Gulma ini adalah tumbuhan yang memiliki rongga, contohnya seperti pepaya, bambu dan sebagainya. Kemudian yang kelima ialah janggama. Jadi janggama ini adalah tumbuhan yang hidupnya itu menumpang pada tumbuhan lain, contohnya seperti bunga anggrek, kemudian benalu dan sebagainya. Itu tadi kelompok makhluk hidup Eka Pramana yang hanya memiliki kekuatan napas atau kekuatan Vayu. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok Dwi Pramana yang memiliki 2 kekuatan hidup, yakni Vayu atau napas dan juga Sabda atau suara. Terbagi menjadi 3, yakni yang pertama itu Swadaya. Swadaya ini adalah kelompok makhluk hidup bersel satu yang hidup di darat juga di air, contohnya seperti protozoa, amuba, dan sebagainya. Plankton bisa juga ya. Kemudian yang kedua yaitu kelompok tadi kan Swadaya. Nah, sekarang ini Andaya. Nah, Andaya ini adalah kelompok makhluk hidup yang bertelur, hidup di darat dan juga di air. Contohnya seperti mungkin ayam atau angsa, bebek, seperti yang bertelur. Kemudian kelompok tadi kan kelompok Dwi Pramana yang ketiga. Kelompok Dwi Pramana yang ketiga ialah Jarayuda. Nah, Jarayuda ini adalah kelompok makhluk hidup yang menyusui. Kelompok hewan yang menyusui contohnya seperti sapi, kemudian kucing, anjing, dan sebagainya. Kemudian kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga atau Tripramana adalah kelompok makhluk hidup yang memiliki 3 kekuatan hidup, yakni yang pertama adalah Vayu atau napas, Sabda atau suara, dan juga Manah atau pikiran. Manah idep atau pikiran. Jadi Vayu, Sabda, idep. Nah, apa saja sih makhluk hidup yang memiliki kekuatan 3 itu? Nah, itu terdiri lagi dari 3 jenis, 3 bagian. Yang pertama yaitu Naramarga atau kelompok manusia setengah binatang, contoh seperti Narasima dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu Wamana atau kelompok manusia kerdil, seperti misalnya kurcaci. Kemudian yang ketiga yaitu kelompok manusia sempurna, yakni Jatma, seperti kita. Oke, itu tadi adalah pengelompokan makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widi.
Kemudian yang akan kita bahas lagi ialah yang terakhir, upaya-upaya untuk menjaga kelestarian makhluk hidup. Teman-teman mau tahu caranya? Stay tune, oke? Nah, jadi itu tadi adalah upaya-upaya untuk menjaga kelestarian alam atau upaya-upaya untuk menyelaraskan diri dengan alam. Yang pertama yaitu melaksanakan upacara budayanya. Contohnya seperti melaksanakan tumpeng pengatak, kemudian tumpeng kandang dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu dengan selalu menjaga kebersihan dari alam. Contohnya seperti selalu membersihkan selokan, kemudian selalu membersihkan lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu selalu melestarikan alam. Nah, melestarikan alam ini contohnya bagaimana? Nah, contoh dari melestarikan alam ini misalnya kita menanam tumbuhan, menanam pohon, bunga, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu dengan tadi kan melaksanakan upacara budayanya. Kemudian tadi menjaga lingkungan tetap bersih. Kemudian melestarikan alam. Kemudian yang keempat ialah menggunakan isi alam dengan bijak. Ya, menggunakan isi alam dengan bijak ini maksudnya bagaimana? Jadi menggunakan isi alam dengan bijak ini maksudnya ketika kita tidak terlalu boros dengan alam. Maksudnya kayak kita tidak menebang terlalu banyak pohon, dan kita memakai secukupnya lah, seperti itu. Jadi is that clear? Oke, jadi kita ulangi ya. Maksudnya kayak aku kasih tahu lagi konsep dari awalnya. Kita sudah bahas tadi pengertian Pancamahabhuta, kemudian bagian-bagian Pancamahabhuta, contoh Pancamahabhuta, teori terbentuknya alam semesta. Kemudian yang kelima tadi kelompok makhluk hidup. Kemudian yang keenam jadi adalah upaya untuk menyelaraskan diri dengan alam. So my friends, sepertinya video pembahasan kita mengenai Pancamahabhuta sebagai unsur pembentuk alam semesta berakhir sampai di sini. Jadi jangan lupa untuk tonton video-video saya selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe because that's really important for me. Oke, jadi sampai jumpa di lain waktu. Bye.